Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanul Laila, saya dari kelas 2E, Fakultas Psikologi dengan NIM 12160000167. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi mengenai uji McNemer dari mata kuliah Statistika Inferensial. Uji McNemer adalah uji komparatif untuk dua sampel dependen. Uji McNemer ini digunakan untuk uji yang berskala ukur nominal. Dan biasanya juga datanya ini disusun dengan tabel kontingensi 2x2. Dan uji McNemer juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya itu membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau satu variabel pada kelompok yang berhubungan, lalu menaksir perubahan sebelum dan sesudah pada pengukuran berulang. Jadi dilakukannya itu sebelum dan sesudah, karena dengan begitu kita akan mengetahui apakah ada perubahan setelah dan sebelum di treatment. Lalu yang terakhir ada menguji efektivitas suatu treatment seperti pelatihan, pengawasan, promosi, dan lain-lain. Lalu biasanya juga untuk memudahkan para peneliti mengetahui hasil dari uji McNemer ini, bagaimana biasanya itu menggunakan aplikasi bernama SPSS. Maka dari itu saya akan memberikan gambaran bagaimana cara kita mengetahui uji McNemer ini dari suatu kasus dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada kasusnya ya, yang dimana suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor itu berbeda. Dengan tabel kontingensi 2x2, di mana sebelum dan sesudah ini ada membeli, tidak membeli dengan frekuensi 10, 85, 10, dan 65. Lalu kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah nampak ya tampilan dari aplikasi SPSS. Lalu yang pertama kita masukkan dari data tersebut. Yang pertama di sini ada tidak membeli. Di sini membeli. Dan di sini frekuensi. Lalu di sini ada option label, kita masukkan label sesudah, sebelum, beri sponsor, dan sesudah. Lalu di sini ada option values, kita klik, lalu kita beri nomor 1, dan yang bawahnya labelnya ini tidak membeli. Lalu di add. Lalu yang satunya lagi angka 2 dengan label membeli. Lalu di add. Dan klik OK. Lalu yang ini pun sama. Lalu di sini ada measure, kita ubah dengan nominal. Namun yang frekuensi kita ubah dengan scale. Lalu di bawah ini ada option data view. Kita masukkan data yang sudah ada. Sudah, kita klik option data. Lalu paling bawah ini ada weak case. Frekuensinya kita pindahkan ke sebelah kanan, weak case-nya dicentang, frekuensinya dipindahkan, lalu klik OK. Ada option analyze, lalu kita di sini ada option analyze, lalu di sini ada non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu di sini ada to relate sample. Lalu kita masukkan sebelum sponsor dan sesudah sponsor. Lalu kita centang yang McNemer. Klik OK. Lalu akan muncul hasilnya.
Ini sudah muncul hasilnya, ada tabelnya, dan ada tes statistiknya. Untuk tabelnya sendiri kita samakan dahulu dengan tabel yang kita punya. Dirasa memang sudah benar. Lalu kita lihat yang tes. Lalu kita lihat yang tes statistiknya, yang dimana di sini ada n 200, di square-nya 57642 dan sig-nya 0,000. Lalu yang selanjutnya kita pindahkan dan kita analisis, baik itu statistik ujinya atau kriteria ujinya, lalu kita akan mengetahui kesimpulannya. Nah, kita akan melanjut menganalisisnya, di mana di sini ada solusi. Hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah penjualan. H1-nya terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Lalu alfanya 5% dan statistika ujinya itu yang tadi dari SPSS ya hasilnya. Lalu kita copy. Nah, di sini sudah ada kan n-nya 200, di square-nya 57,642 dan sig-nya 0,000. Nah, ini ada kriteria uji, lalu ada X2 tabel sama dengan 3,84. Lalu X2 itu kan belum diketahui tadinya. Nah, karena sudah diuji tadi di SPSS, maka kita ketahui ini yang ini, yaitu 57,642. Lebih besar dari X2 alpha atau X2 tabel, yaitu 3,84. Ada p-value yang dimana p-value-nya itu yang 0,000 ini yaitu lebih kecil dari alpha. Alpha-nya itu 0,05. Maka H0-nya itu ditolak karena memang sig-nya itu lebih kecil dari alpha. Maka kesimpulannya, karena X2 hitungnya itu 57,462 lebih besar dari X2 tabel, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan jumlah penjualan yang signifikan baik sebelum dan sesudah ada sponsor. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.